Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong tekanan, Pak, kalau tidak ada paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa? Dalam sepanjang karir dalam perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus, sebenarnya saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga, yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3, ya suruh datang dah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini pengabdi, dan pengabdian saya yang terakhir, usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada, ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi, ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya, dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Dan kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan, jadi mohon maaf, nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya. Kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Jadi Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini, kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana apapun, apalagi korupsi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini.
Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik ya. Mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Ayo tegakkan aman makruf ya, nahi mukar. Nah, demikian, inilah pahlawan sejati di era sekarang. Lanjut Pak Kejagung, rakyat bersamamu. Nah, rakyat agungkan jempol untuk Bapak Jaksa Agung, bongkar seluruh Bapak. Jangan takut, rakyat mendukung langkah Bapak, maju tak getar membela yang benar. Nah, semoga Bapak Kejagung ya, khususnya dalam lindungan rahmat Tuhan, diberi kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Maju terus Bapak Jaksa Agung. Uang bukan segalanya, tapi kita hidup ada yang tidak bisa disuap dengan uang. Bertanggung jawaban kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Nah, 2 triliun ditolak oleh Bapak ya. Bapak memang hebat ya, dunia semua. Nah, hanya sementara. Sehat selalu buat Bapak Jaksa Agungnya, Bapak Burhanuddin. Sehat panjang umur, amin. Nah, demikian ya. Itu contoh penjabat yang amanah ya, sikat habis para koruptor yang ada di eksekusi dengan legislatif ya. Disitulah tempat koruptor yang bermain. Demikian teman-teman. Sebutkan saja Pak nama-namanya ya. Siapa oknum militer yang datang mengancam Bapak dan yang akan meluluh lantakan Kejaksaan Agungnya, agar rakyat atau masyarakat tahu ya. Semangat buat Pak Burhanuddin ya. Terus ungkapan kebenaran, bekerja dengan kejujuran, dengan penuh amanah demi NKRI tercinta. Allah selalu akan melindungi, menjaga Bapak. Nah, maju terus Bapak demi kebenaran. Semoga Allah melindungi Bapak. Mantap Pak Jaksa ya. Ini baru jaksa pembela rakyat. Ini buat contoh. Nah, demikian teman-teman. Harga kehendak rakyat ya. Dan Presiden Prabowo, korupsi harus musnahkan di negara kesatuan Indonesia. Terima kasih Pak Jaksa. Hargai sumpah rakyat. Kepada korupsi, hukum mati, dimiskinkan. Nah, maju terus Pak ya. Jangan biarkan negara ini hancur oleh ulah orang-orang yang berduit. Negara ini bukan seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan jatuh kepada orang yang hanya mementingkan golongannya sendiri dan rakyat semakin melarat. Ya. Maju terus ya, Kejagung pantang mundur ya. Siapapun yang orangnya yang korupsi, tangkap dan adili rakyat. Bersamamu Pak. Nah, demikian. Sebagai warga negara, kami dukung Kejaguan maju terus, pantang mundur untuk kebenaran dan tetap teguhkan hati. Nah, kalau betul ini yakinkan ya, keberanian Jaksa Agung, saya yakin sejarah ketum ya. Jaksa Agung akan dikenang selama hidupnya dan sampai matinya akan dikatakan pahlawan yang paling bersejarah dan paling tertinggi selama masa periode Soeharto sampai Jokowi alias Mulyono. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Kejagung ya jujur sampai dunia akhirat. Ingat Pak ya, Allah Maha melihat segala apa yang Bapak perbuat. Kejujuran adalah menyelamatkan dunia sampai akhirat. Nah, demikian. Semoga Jaksa Agung ini benar-benar serius dalam mengungkapkan kasus hukum dengan tuntas. Ayo kita dukung Jaksa Agung ini agar kebenaran dan keadilan sedikit dirasakan masyarakat. Semoga beliau selalu sehat dan dalam lindungannya dan tetap pada tekadnya. Nah, jangan takut mati Pak Jaksa Agung ya. Hidup cuman sekali, tunjukkan kumisnya ya seperti Antasari. Nah,
kita dapat Kajari yang sangat berani mengatakan salah bila salah, benar bila benar. Nah, saya teringat omongan Bapak Baharudin Lopat mengatakan, saya tidak takut manusia, saya hanya takut pada Tuhan. Nah, sikat semua Pak Jaksa, jika terbukti mereka bersalah, tegaskan kebenaran, insya Allah ya Bapak dan keluarga selalu dilindungi Allah. Nah, demikian cepat diputuskan kasus korupsi yang merugikan negara, karena terlambat sedikit saja para koruptor itu akan diselamatkan oleh kelompoknya. Nah, pengadilan harus di bawah presiden ya. Kita tidak percaya dengan hukum, libatkan rakyat untuk memantau. Nah, Jokowi sudah Bapak presiden ya. Tolong bapak-bapak ya, penjabat negara tak usah takut atau tidak usah segan-segan untuk buka semua tekanan-tekanan yang mungkin pernah dialami. Nah, demikian, semoga kebenaran yang disampaikan Jaksa Agung ini yang kita buktikan saja benar atau tidak apa yang disampaikan beliau. Kalau ke depan banyak koruptor yang ditindak berarti benar, tetapi kalau para koruptor besar pada bebas dan lolos ya berarti bohong. Nah, hormat untuk Bapak Jaksa yang menghormati bangsa dan negara, yang maha kuasa, yang melindungi Bapak dan keluarga dan Jaksa demi keadilan bangsa dan negara. Nah, ini kan permainan Jokowi selama menjabat Presiden RI 2. Nah, periode oknum 2 penjabat yang kena tekanan dengan suruhan Jokowi yang mau patuh. Nah, sekarang ini rakyat Indonesia sudah tahu semuanya apa tindakan bangsa Indonesia yang bersatu. Jokowi harus ditindak tegas karena masih ada dalam negara. Nah, karena ini sifat kejahatan yang berkedok pemimpin. Nah, semoga banyak penegak hukum seperti Bapak Jaksa ini sehat selalu ya Pak Jaksa, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Klu Kejagung benar-benar mau memberantas korupsi ya. Siapapun yang mau merusak hukum di Indonesia, rakyat yang akan menghakimi mereka. Nah, hebat lagi Klu Kejagung berani tangkap Jokowi dan gerombolan-gerombolannya. Rakyat di belakangnya Bapak. Nah, demikian saya salut ya dan mendukung langkah tegas Bapak Kejagung RI untuk memberantas koruptor yang rakus dan tidak puas dengan apa yang ada maju. Terus Bapak bersihkan terus orang-orang yang bermental tidak bagus. Ya, beriman tapi tidak takut kepada Tuhan. Semoga Allah melindungi tugas dan pekerjaan Bapak. Nah, mantap Pak Jaksa Agung ya. Maju terus Bapak Jaksa Agung, maju terus. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kami rakyat selalu bersama Pak Jaksa. Ya. Mantap Jaksa Agung yang kredibel dan berintegritas. Makanya ada keinginan dari DPR untuk membatasi kewenangan Jaksa Agung. Ya, ini tujuannya untuk melemahkan Jaksa Agung sehingga banyak kasus-kasus besar yang tidak terungkap. Mari kita dukung Jaksa Agung untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran untuk bangsa ini yang sudah darurat korupsi. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya. Salam dari NKRI, harga mati.